Halo, assalamualaikum teman-teman di Slover sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, sehat-sehat semuanya. Untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin drama dirilis Ertugrul episode 12 part 1. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Ertugrul sedang dalam perjalanan kembali dari istana. Ia terlihat tampak sedih dan tak berdaya. Teringat apa yang dikatakan Pangeran Numan padanya. Merasakan sakit hati melihat kekasihnya akan menikah dengan orang lain, ia pun pergi dari Aleppo. Dan di suku Kai, Titus menghampiri para pasukannya yang sedang berkumpul mengelilingi api unggun. Titus berkata pada mereka, "Inilah waktunya, cepat, semua sudah siap." Salah seorang prajuritnya pun menjawab, "Iya Tuan." Lalu Titus memberikan arahan kepada mereka, "Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian akan memasuki tenda yang aku tandai. Kalian hanya berhadapan dengan dua penjaga, lalu akan berhadapan dengan Rahman. Bunuh siapapun yang ada di dalam tenda. Target kalian adalah Sulaimansyah dan istrinya Haimeana." Lalu Dundar akhirnya sadarkan diri. Dengan kondisi fisiknya, Dundar berusaha merangkak menuju sebuah lumbung yang terdapat api obor di sana. Lalu ia menjatuhkan obor itu ke jerami yang ada di sana sehingga terjadi kebakaran di lumbung tersebut. Ia sengaja melakukan itu untuk memberikan peringatan bahwa akan terjadi bahaya di perkemahan dan membuat seluruh suku Kai bersiaga. Tapi ketika ia berjalan menghindari lumbung itu, kepala Dundar terbentur batu membuatnya tak sadarkan diri. Dan di sisi lain, Ertugrul sedang berbincang dengan kudanya, menceritakan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Ia pun berkata, "Kita telah jatuh di gelapnya malam Aleppo Aktogali, api bergejolak di hatiku. Adakah lautan atau sungai yang bisa memadamkannya? Sementara kijang lembutku menjadi mangsa serigala. Apa obat dari masalahku ini, Aktogali?" Sedangkan di istana, Sultan bersama dengan keluarganya dan juga keluarga Halime, ia sedang menikmati makan malam menyambut kedatangan Yigit dan rencana pernikahan mereka. Halime tampak murung dan tidak menyentuh makanannya sama sekali. Sebaliknya, Sultan yang begitu bahagia, ia memanggil pelayannya dan membawakan sebuah kotak lalu ia berkata, "Aku merasa terhormat bisa berbagi hidangan sederhana ini bersama kalian untuk merayakan kembalinya Pangeran Yigit. Aku bisa melihat kebahagiaan di mata calon istriku Halimah Sultana. Terima kasih kepada Allah. Sekarang izinkan aku memberikan sebuah hadiah kecil pada Halimah Sultana karena telah setuju menikah dengan seorang pelayan rendah sepertiku." Sultan pun mengeluarkan hadiah itu yang merupakan sebuah kalung yang dipenuhi dengan berlian. Tapi Halime terlihat tidak antusias dengan hadiah itu. Ia pun menatap penuh tanya pada ayahnya dan ayahnya mempersilahkan Halime untuk menerima hadiah itu. Yigit yang mengetahui perasaan kakaknya dan Ertugrul, ia bertanya pada ayahnya, "Bagaimana dengan Ertugrul?" Ayahnya pun tidak menjawab pertanyaan itu. Ayahnya menyentuh bahu dan pipi Yigit dan Yigit mengerti maksud dari ayahnya itu. Ertugrul dari kejauhan merenungi kesedihannya, lalu tiba-tiba hidungnya keluar darah, dan begitu juga Halime, ia tidak menikmati sama sekali makan malam itu. Tiba-tiba Numan menegurnya bahwa hidungnya keluar darah. Halime pun permisi untuk keluar dari ruangan itu. Ketika ia keluar, sudah tak sanggup menahannya, ia pun menangis, merasa bersalah atas pengkhianatannya pada Ertugrul. Ertugrul pun tertidur ketika ia bercerita pada Aktogali, lalu ia bermimpi Ibnu Arabi datang kepadanya. Ibnu Arabi bertanya, "Nak, kamu tampak terlihat sedih, apa yang terjadi?" Lalu Ertugrul menjawabnya, "Pintu-pintu telah tertutup di hadapanku dan solusi telah pergi meninggalkanku, seolah langit adalah sebuah sangkar dan runtuh menimpa dadaku." Lalu Ibnu Arabi menjawabnya, "Kondisimu yang sulit adalah jalan padanya, kadang Allah menguji hambanya. Nak, kau tahu Al-Hidir? Al-Hidir adalah seorang prajurit dalam sebuah pasukan yang berperang untuk mencari keridhaan Allah. Di satu sisi berperang melawan musuh, di satu sisi melawan panas dan kekeringan. Satu di antara mereka harus rela mati untuk mendapatkan air bagi pasukan. Sementara mereka berdiskusi siapa yang akan pergi, ia langsung berangkat membahayakan hidupnya untuk mengambil air. Ketika dia membawa air, mereka segera sadar bahwa ini adalah jenis air yang berbeda. Air yang dibawa Al-Hidir adalah air kehidupan, air yang banyak dicari oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Al-Hidir menemukannya dengan cepat. Kau tahu apa itu air kehidupan, Nak?
Ertugrul mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Lalu Ibnu Arabi melanjutkan, air kehidupan adalah air yang membuat orang hidup abadi. Air kehidupan itu adalah iman. Air kehidupan itu adalah cinta. Cinta nak itu yang membuat manusia menjadi hidup. Lalu Ertugrul bertanya lagi, lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Arabi pun menjawabnya, sejak mereka tahu itu adalah air kehidupan, mereka menyusul Nabi Khidir tanpa memperdulikan bahaya. Air kehidupan bukan untuk mereka yang pergi setelahnya, tapi untuk hambanya yang setia pada Allah untuk menerimanya. Mendapat air kehidupan adalah pertolongan dari Yang Maha Pencipta. Bangkitlah dan hiduplah seperti pria, bangkitlah dari kematian. Teruslah berjalan seperti Al-Khidir dalam menghadapi masalahnya, bawa air kehidupan bagi orang-orang yang haus akan iman. Lalu Ibnu Arabi pun pergi meninggalkan Ertugrul. Ertugrul terbangun dari tidurnya tersenyum setelah mendapatkan pencerahan. Lalu ia teringat salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan di perkemahan suku Kai terlihat Titus sedang bersiap untuk menyerang tenda Sulamasya. Ia melihat situasi sekitar tenda Sulamasya, lalu ia memberikan tanda kepada pasukannya bahwa kondisi sudah aman untuk penyerangan. Saat pasukannya berjalan ke arah tenda Sulamasya, tiba-tiba ada yang berteriak, kebakaran, kebakaran. Lalu Rahman keluar dari tenda utama dan memberikan perintah pada salah satu ksatria untuk menabuhkan genderang, pertanda sesuatu yang berbahaya telah terjadi di perkemahan. Lalu ia juga meminta untuk ksatria lainnya untuk melindungi tenda utama. Titus pun kesal karena rencananya telah gagal, lalu para pasukannya pun melarikan diri dari sana. Sulamasya keluar dari kamarnya. Rahman langsung memberikan laporan pada Sulamasya, "Bey, api membakar sebuah lumbung." Lalu Sulamasya bertanya padanya, "Lumbung di sebelah mana?" Rahman menjawab, "Lumbung dekat tenda saudagar-saudagar dan orang-orang yang menginap, Bey." Sulamasya memberikan peringatannya, "Hati-hati Rahman, mungkin ini perangkap." Kurdolu pun menghampiri Titus di dalam tendanya, lalu ia bertanya pada Titus, "Apa yang terjadi?" Lalu Titus menjawabnya, "Kebakaran mengacaukan semuanya." Kurdolu bertanya lagi, "Bagaimana bisa kebakaran dalam cuaca seperti ini?" Lalu Titus mengingat kejadian ketika ia bertemu dengan Dundar. Dundar, seharusnya dia sudah mati." Kurdolu pun tampak kaget dengan yang dikatakan Titus. Dan di tenda utama, Haimeana masuk ke dalam kamar Dundar, tapi ia tidak melihat Dundar di sana. Lalu ia keluar dari kamar itu dan bertemu dengan Sulamasya di ruang pertemuan. Lalu ia bertanya, "Bey, apa Anda melihat Dundar?" Sulamasya yang mengetahui kalau Dundar di kamarnya, ia berkata, "Bukankah ia di kamarnya?" Haimeana menjawabnya, "Tidak ada." Lalu Sulamasya berkata lagi, "Mungkin ia pergi ikut memadamkan kebakaran." Lalu Haimeana menjawabnya, "Tapi kasurnya masih rapi." Sulamasya pun langsung memanggil Rahman. Setelah Rahman masuk, ia bertanya, "Apa kau melihat Dundar?" Lalu Rahman menjawabnya, "Bey, dia pergi bertemu dengan temannya." Lalu dengan marah Sulamasya berkata, "Bagaimana dia bisa pergi malam-malam tanpa seizinku, Rahman?" Lalu Rahman mencoba menjelaskannya, "Bey, saya pikir dia cuma seorang remaja yang penuh semangat, saya tidak bisa mencegahnya." Lalu dengan pasrah Sulamasya berkata, "Ya Allah, beri aku kesabaran, cepat temukan dia dan bawa dia ke sini." Lalu tak lama setelah Rahman meninggalkan tenda, Atabay Sahabatin datang membawa Dundar. Haimeana yang menyadari itu adalah Dundar, ia langsung panik melihat keadaan Dundar. Atabay pun meletakkan Dundar di lantai. Sulamasya terlihat sedih melihat kondisi Dundar dengan luka pedang di dadanya dan benturan di kepalanya. Dundar pun segera ditangani oleh Akcakoca di dalam kamarnya, dibantu dengan Haimeana, Gokce, dan yang lainnya. Lalu Sulamasya yang menyaksikan di sekitar kamar Dundar terlihat tampak sedih. Tak sanggup melihat keadaan anaknya, ia pun keluar dari kamar itu. Lalu di ruang pertemuan, ia bertanya pada Atabey, "Siapa yang tega melakukan ini, Atabey?" Lalu Atabey menjawabnya, "Aku menemukan Dundar di dekat lumbung yang terbakar. Aku pikir dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan perkemahan. Aku pikir dia ingin menghindari perkemahan dari bahaya dengan menyalakan api untuk menarik perhatian." Mendengar hal itu dari Atabey, Sulamasya memanggil Rahman, lalu ia memerintahkan Rahman untuk memanggil Abu Hisham ke tendanya. Lalu tak lama Alpargu yang menguping pembicaraan Sulamasya berlari ke tenda Titus. Lalu ia memberikan informasi pada Titus dan juga Kurdolu bahwa Sulamasya mencari Abu Hisham. Mereka terlihat tampak panik. Lalu setelah Alpargu pergi, Titus bertanya pada Kurdolu, "Apa kau pikir orang tua itu mengetahuinya?"
Lalu Kurdolu menjawabnya, dia pria paling berbahaya yang pernah aku lihat. Lalu Titus bertanya pada Kurdolu, lalu apa yang kita lakukan? Kurdolu pun mendapatkan sebuah ide. Ia segera keluar dari tenda dan pergi ke sebuah api unggun. Ia mengambil bara yang ada di sana lalu kembali ke dalam tenda. Ia mencoret-coret bara itu ke baju yang digunakan oleh Titus lalu berkata pada Titus, kau ikut memadamkan api dan aku datang menjemputmu. Lalu Titus berkata pada Kurdolu, Kurdolu, jika anak itu tidak mati, kita dalam bahaya. Tanpa menjawab Titus, ia memerintahkan untuk pergi menuju tenda utama. Di tenda utama, Sulamasya sudah menunggu kedatangan Titus bersama dengan Atabe Sahabetin. Ketika Titus dan Kurdolu masuk ke dalam tenda, Sulamasya berkata pada Titus, lumbung yang terbakar ada di dekat tempat orang-orangmu menginap Abu Hisham. Titus pun menjawabnya, benar Bey, sudah terlambat saat kami menyadari semuanya terbakar. Kami tidur lebih awal karena mau berangkat lebih pagi. Ketika terdengar keributan, kami bangun dan berusaha memadamkan api. Lalu Sulamasya bertanya lagi padanya, apa kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Titus pun menjawabnya, tidak Bey. Lalu Kurdolu berkata pada Sulamasya, Bey, sebuah balok jatuh menimpa Abu Hisham ketika ia berusaha memadamkan api. Aku akan membawanya ke Akcakoca jika Anda mengizinkan. Sulamasya berkata, Akcakoca ada di dalam Kurdolu. Seseorang berusaha untuk membunuh Dundar. Yang menyalakan api adalah Dundar. Ia memperingatkan perkemahan dari bahaya. Ketika Sulamasya berkata begitu, Titus dan Kurdolu saling menatap. Sedangkan Atabe berusaha membaca raut muka dari Titus. Lalu Sulamasya berkata lagi pada Titus, bawa orang muda segera tinggalkan perkemahan secepatnya. Kami menduga akan ada serangan. Aku tidak enak karena tidak bisa memastikan keselamatan kalian. Lalu Titus menjawabnya, semoga Allah merahmati Anda karena memikirkan kami, Bey. Lalu ia pergi meninggalkan tenda. Setelah Titus keluar dari tenda, Sulamasya yang tidak mengetahui bahwa Kurdolu bekerja sama dengan Titus, ia memerintahkan Kurdolu, Kurdolu, suruh orang mengikutinya, awasi gerak-geriknya, jangan sampai ketahuan. Kurdolu tanpa rasa malunya, ia pun mengiyakan permintaan Sulamasya. Setelah Akcakoca selesai mengobati Dundar, Sulamasya masuk kembali ke kamar Dundar dan menghampiri Akcakoca. Akcakoca langsung berkata, saya tahu Anda menunggu berita dari saya. Dundar masih muda dan kuat, penuh keberanian. Kondisinya akan segera membaik, Masya Allah. Mari kita berdoa pada Allah yang Maha Kuasa agar dia segera sembuh. Luka yang dia alami tidak terlalu parah sehingga tidak membahayakan nyawanya. Akcakoca berhenti sejenak lalu dengan berat ia melanjutkan, tapi ada masalah lain yang menjadi perhatian saya. Luka akibat benturan di kepalanya karena jatuh, itu membuat saya khawatir. Singkatnya, tubuhnya bisa bertahan melawan luka pedang, tapi benturan yang mengenai kepalanya menyebabkan kerusakan pada kemampuan mentalnya. Untuk selanjutnya, kehidupan putra Anda, Dundar, mungkin akan penuh penderitaan Haime. Mendengar penjelasan Akcakoca membuat hati Haime Ana dan Sulamasya terguncang dan sedih. Apa yang akan dilakukan Sulamasya setelah kejadian yang dialami sukunya dan bagaimana rencana Ertugrul untuk memperbaiki keadaannya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Ya, gimana teman-teman di Zilovers? Aku harap kalian semua suka sama videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Thank you. Wassalamualaikum.